Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir Jumat yang lalu masih membahas tentang mengisi waktu ya menjelang maghrib ya setelah asar. Dan ada satu catatan dari pembahasan yang lalu bahwa wa awqatuka umruka wa umruka ra'su malika, bahwa waktumu adalah umurmu dan umurmu itu adalah modal pokokmu, gitu ya. Waktu adalah umur dan umur adalah modal pokok yang kamu miliki. Punya modal, terserah yang punya modal. Kalau dimanfaatkan dengan baik modalnya, maka dia akan dapat untung. Tapi kalau disia-siakan, maka rugi, kan begitu ya? Iya. Semuanya dikasih modal yang sama. Waktu yang sama 24 jam, walaupun mungkin jatah umur beda-beda, ya. Jatah umur beda-beda. Nah, maka jangan sampai waktu yang Allah berikan ini terbuang sia-sia. Nah, kemudian fala takun kal hamqa. Jangan engkau seperti orang yang dungu. Wah, ini bahasanya begitu, Pak. Ya. Ini bukan bahasanya Rocky Gerung ini. Tapi memang begitu, Pak, bahasa kitabnya. Kal hamqa. Hamqa itu ya memang bisa diterjemahkan dungu. Siapa mereka al-hamqa ini? Al-qaum allazina fasada aqluhum. Orang yang rusak akalnya. Tuh, orang yang rusak cara berpikirnya. Iya. Ya dungu kan berarti. Bagaimana maksudnya? Al-maghrurina, yaitu mereka kelompok orang-orang yang tertipu dengan kesenangan dunia dan tertipu oleh syaitan. Allazina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Di mana sisi tertipunya mereka ini? Mereka bergembira, merasa senang setiap hari dengan bertambahnya harta mereka, padahal umur mereka berkurang.
Lah kita juga begitu kan ya. Bertambah harta siapapun juga bahagia, senang dengan itu. Fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrun yanqus. Kebaikan yang mana katanya, ini bahasanya Imam Al-Ghazali ya. Kebaikan yang mana yang bisa engkau harapkan pada harta yang terus bertambah setiap hari tapi umurmu berkurang setiap saat? Artinya kalau merasa gembiranya itu semata-mata karena bertambahnya harta yang ditumpuk di rumahnya, kan nggak ada artinya apa-apa dengan hartanya yang terus bertambah itu. Mau umurnya terus berkurang kok. Jika dengan bertambahnya harta itu bisa menambah umur, nah, maka semakin banyak harta semakin baik. Kenapa? Umur kita makin nambah. Tapi kan tidak. Ya, bismillah. Jadi kebaikan pada harta itu kapan dong? Ada nggak kebaikan pada harta? Ada. Kapan? Ketika diinfakkan, disodakohkan, digunakan pada hal-hal yang baik, begitu ya, disumbangkan untuk membangun masjid, membangun sarana ibadah, membangun sarana pendidikan. Nah, baru harta itulah harta yang bernilai. Ya kalau hanya sekedar disimpan saja di rumah, belum jadi apa-apa. Begitu loh Pak maksudnya ya. Jadi bukan berarti nggak boleh kita bersenang-senang ketika harta bertambah. Ya manusiawi merasa senangnya, tapi jangan merasa senang hanya pada batas ketika hartanya bertambah terus. Kenapa? Belum tentu manfaat. Harusnya seseorang yang hartanya bertambah itu merasa senang ketika ia sudah bisa memanfaatkan hartanya. Begitu dapat rezeki langsung disalurkan, membantu mereka yang membutuhkan. Senang hatinya ketika melihat senyuman orang yang membutuhkan, yang kelaparan, yang miskin, yang fakir itu. Nah, itu baru kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Kalau senang hanya melihat hartanya nambah, rekening di tabungannya makin panjang tuh digitnya, seneng banget deh. Bisa jadi besok bisa dia tinggalkan seketika dan hanya jadi rebutan anak-anaknya. Nggak berarti apa-apa. Begitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kebaikan yang mana pada harta yang terus bertambah tapi umurnya terus berkurang setiap saat, kalau hartanya itu tidak dimanfaatkan segera, kan begitu berarti catatannya ya. Jadi ayo silahkan yang bersemangat mencari harta, tapi jangan lupa ketika dapat segera manfaatkan. Jangan disimpan terus itu Pak ya. Jangan disimpan terus. Yuk, titipkan tuh ke panitia supaya jadi semen, supaya jadi besi.
Insya Allah jadi nilai wakaf yang selama bangunan itu ada, pahalanya akan terus mengalir pada orang yang memberikannya. Apalagi kalau itu harta diwakafkan berupa tanah. Nah, kalau bangunan makan mungkin ada hancurnya, tapi kalau tanah, selama tanah itu ada, bangunannya berganti-ganti sekalipun, tanahnya tetap tanah itu yang dipakai, tanah wakaf. Ngalir terus itu Pak. Nah, jadi kalau ingin kita berbuat kebaikan pada orang tua yang sudah meninggal dunia, belum puas dulu saat mereka masih hidup kita berbakti kepada mereka, maka carilah kesempatan itu. Itu kalau yang ada hartanya mah, cari lahan, beli tanah, wakafkan tuh, untuk kepentingan dakwah, kepentingan agama. Niatkan atas nama orang tua kita. Waduh, ngalir terus tuh pahalanya. Kita juga kebagian pasti pahalanya. Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salih. Janganlah engkau merasa senang, merasa gembira kecuali dengan bertambahnya ilmu atau amal soleh. Harta boleh bertambah, tapi dengan bertambahnya harta itu nambah ilmu enggak? Harta boleh bertambah, tapi dengan bertambahnya harta itu tambah amal atau tidak? Nah, gitu berarti ya. Dapat harta, dapat uang, dapat rezeki, dimanfaatkan untuk dia menambah ilmu. Dia cari buku-buku yang bermanfaat untuk bisa dia baca di rumah. Begitu ya. Oh, saya belum punya buku hadis nih, cari buku hadis ya, buku tafsir Al-Quran, biar dia bisa baca penjelasan ayat-ayat Quran itu, bisa memahami Al-Quran pada saat dia membacanya. Keren itu kalau begitu ya. Jadi tambah harta, tambah ilmu, itu tambah harta, tambah amal soleh. Nah, kalau nambah amal soleh kan berarti sedekahnya, infaknya, zakat mah udah pasti wajib itu mah. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri. Kenapa? Karena hanya dua hal itu saja, yaitu ilmu dan amal soleh, yang akan menemanimu setia sampai engkau di dalam kubur nanti. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauk, di mana keluargamu, hartamu, anakmu, teman-temanmu semuanya akan meninggalkanmu saat engkau dikubur itu. Tidak ada yang mau menemanimu ya. Istri yang katanya cinta sehidup semati, suaminya dikubur, apa ikut dia menemani di dalam kubur? Tidak ya. Hartanya yang berharga pun juga, punya mobil mewah, tidak akan mengantarkan jenazahnya. Tetap saja pakai ambulan dia diantarnya kan? Iya. Cuma yang ngantar yang menggunakan mobil mewahnya itu. Dan tidak ada satupun harta yang ditinggalkan untuk si mayit itu. Jangankan harta berharga,
tikar butut saja nggak boleh ditinggal, dibawa pulang semuanya. Tidak ada yang menemani, anak, teman. Jadi yang setia siapa? Ilmu dan amal kita. Ya, kalau dalam bahasa hadis mah Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 yang akan mengantarkan si mayit itu, yaitu hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 kembali, tapi yang 1 akan tetap menemaninya. Harta dan keluarga pulang semua. Keluarga juga paling, walaupun masih tetap berat melangkahkan kaki, akan bertahan untuk sesaat. Begitu, menangis, mendoakan, tapi kan pulang juga, nggak akan nginep di situ. Ya, tapi yang akan tetap setia adalah amal kita. Jadi kalau orang yang meninggal dunia ini saat hidupnya banyak beramal, banyak ilmunya, banyak kebaikannya, banyak sedekahnya, banyak baca Qur'annya, banyak sholat sunnahnya, maka nanti kuburnya tidak akan sepi. Dia nggak akan kesepian di kuburnya. Kenapa? Amal-amalnya itu akan menemaninya di dalam kubur. Dia akan ditemani oleh bacaan Qur'annya. Dia akan ditemani oleh sholat malamnya, oleh sholat duhanya, oleh sedekahnya. Tapi orang yang hidupnya di dunia tidak pernah melakukan amal kebaikan, maka di kuburnya dia akan kesepian. Ya. Sudah mah tidak ditemani oleh anak dan istrinya, juga teman-temannya, hartanya juga tidak ada yang menemaninya, amalnya pun sedikit. Ya. Sekali sedekah kalau ada sisa di dompetnya, itu pun cari yang recehan gitu. Ya sekarang sih udah nggak ada ya. Kalau mungkin zaman dulu masih banyak uang koin mah gitu, sedekah tuh yang koin tuh kalau dimasukin bunyi gitu. Ya sekarang paling banter yang 2000 ya. Ayo, kalau begitu berarti ya jangan sampai kubur kita sepi nanti. Tazawwad qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri ma kana ya'malu. Syair mengatakan demikian. Berbekallah engkau, carilah bekal yang akan menemanimu. Apa itu? Yaitu dari amal-amal yang engkau lakukan. Sebab sesungguhnya yang akan menjadi teman seseorang di dalam kuburnya adalah apa yang pernah ia kerjakan waktu di dunia. Ayo manfaatkan setiap saat, setiap hari untuk mengumpulkan bekal kita. Ya, bekal kita. Ya, jangan sampai setiap hari berlalu bekal kita nggak nambah. Aduh sayang ya, bekal kita nggak nambah. Tambah terus setiap hari ya bekalnya, karena perjalanan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini sangatlah panjang. Coba ya, ketika seseorang meninggal dunia, hidupnya hanya 60 tahun misalnya, 70 tahun misalnya, 80 tahun misalnya, 80 tahun sudah ia lewati ya. Pahit getir hidupnya di dunia sudah ia rasakan. Akhirnya dia meninggal dunia, jasadnya dikubur, ruhnya pindah ke alam barzakh.
ia berada di alam kubur sampai kapan? Sampai kiamat terjadi, sampai Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Berapa lama? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Berapa lama? Dari sejak saat kita dikubur sampai kiamat itu. Itu sampai hari ini ada yang sudah ratusan tahun, ada yang sudah ribuan tahun bahkan di dalam kubur menunggu datangnya kiamat. Nanti setelah kita dikubur, berapa lama kita nunggu nanti sampai kiamat itu terjadi? Wallahu a'lam. Dan ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka hancurlah alam ini. Bukan hancur terus tiada, tetapi hancur dalam arti dirubah keadaannya. Di mana gunung-gunung akan dicabut sebagai pasak bumi ini, ya, lalu dihamburkan menjadi debu yang berhamburan. Laut akan meluap dan akan dirubah bumi ini, tidak ada lagi pegunungan, tidak ada lagi lautan, daratan terhampar luas nanti itu. Nah, jadi berarti tetap buminya ini, tapi keadaannya sudah berubah. Kenapa? Karena akan dijadikan tempat untuk mengumpulkan seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup sebelum kiamat itu. Ya, sekarang ini kan daratan yang ada adalah hanya sebahagian kecil dari bumi ini kan. Yang lebih luas itu kan lautan tuh. Iya. Iya. Nah, nanti daratan semua Pak. Terhampar itu. Sejauh mata memandang itu. Nah, terus setelah itu apa? Menunggu lagi. Setelah kiamat terjadi, semua yang hidup akan mati. Dia menunggu lagi. Dari tiupan pertama ke tiupan kedua yang membangkitkan itu 40 tahun lamanya kata Nabi. Entah 40 tahun dalam hitungan tahun kita seperti sekarang, atau hitungannya adalah tahun akhirat yang satu harinya 1000 tahun. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nunggu lagi lama itu, barulah dibangkitkan. Lalu setelah dibangkitkan, dikumpulkan kita di mahsyar tadi itu, ya, semua manusia akan dikumpulkan dan dijemur dengan matahari yang jaraknya hanya 1 mil saja, 1,6 kilometer. Sekarang jarak matahari ke bumi itu entah berapa juta kilometer itu. Hah? Bagaimana rasanya? Nggak ada yang berani jemuran tanpa baju kan, tengah hari itu. Ya Allah, nanti kita akan dibangkitkan tanpa sehelai pun pakaian melekat di badan kita, dikumpulkan dan dijemur dengan terik matahari yang jaraknya hanya 1,6 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. 1 mil kata Nabi itu jaraknya. Terus belum apa-apa itu, entah berapa lama kita di mahsyar itu, sampai manusia banyak yang sudah tidak tahan dengan panasnya matahari kan, datang ke Nabi Adam. Nabi Adam menolak. Mereka mengusulkan agar Nabi Adam segera memohon kepada Allah, segera putuskan keputusan untuk kami. Mau ditempatkan di mana kami ini? Kami sudah tidak tahan dengan kondisi seperti ini, gitu kira-kira Pak. Mereka nggak tahan dengan panasnya matahari. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam menolak karena merasa punya salah, gitu, kesalahan sekali saja. Nabi Adam malu untuk menghadap Allah itu.
Ya, lalu datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, sampai terakhir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Dan itu baru di mahsyar. Lalu setelah itu ada catatan amal diberikan. Ada yang menerima dengan tangan kanan dari depan, ada yang menerima dengan tangan kiri dari belakang. Ya. Lalu ada hisaban amal, ada lagi mizan, ditimbang amal kita, dan kemudian yang terakhir ada sirat yang akan diseberangi oleh semuanya, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas jahanam, di mana kalau bisa melewati jembatan itu berarti kita selamat masuk ke surga. Tapi kalau kita nggak bisa melewati jembatan itu, terpeleset, berarti kita akan jatuh ke dalam neraka. Dan tidak ada jalan alternatif. Ya, semuanya harus lewat jembatan itu. Nah itu Pak, perjalanan nanti tuh sampai ujungnya ke surga dan ke neraka. Makanya bekalnya perlu banyak, ya Allah, ya perlu banyak. Kalau kurang bekal mah takutnya nanti sengsara kita di perjalanan hidup berikutnya itu. Summa idza isfarratis syamsu fajtahid an ta'uda ilal masjid qabla al-ghurub. Apabila matahari telah menguning, di mana matahari sudah mendekati ufuk, kan menguning tuh warnanya, menjelang terbenam, maka bersegeralah engkau kembali ke masjid. Tuh gitu katanya ya. Ayo, kalau matahari sudah menguning, bersemangatlah untuk kembali ke masjid. Ya, ini tempat yang insya Allah akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita pernah sholat di tempat ini, bahwa kita suka ngaji di sini. Ya, kenapa? Insya Allah di tempat ini kita nggak pernah berbuat maksiat. Ya. Di sini tempat di mana kita beribadah, di sini tempat di mana kita bersujud kepada Allah, di sini tempat di mana kita berdoa. Ya, mungkin di rumah masih ada sempatnya kita melakukan maksiat, walaupun tidak diketahui orang lain. Tapi inilah tempat terbaik di bumi ini. Maka ayo tautkan hati kita ke tempat ini. Jadilah ini tempat menjadi tempat yang selalu dirindukan dimanapun kita berada. Ya, karena orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di akhirat, dari 7 golongan yang akan dinaungi, salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika keluar kakinya dari masjid, ingin segera kembali. Kenapa? Karena dia merasakan disinilah dia menemukan ketenangan. Disinilah dia menemukan saudara sesama muslim yang selalu tersenyum gembira. Dia lupa dengan masalahnya, dia lupa dengan permasalahan di rumahnya gitu, merasa terhibur ketika bertemu dengan saudara-saudaranya di sini. Itu Pak. Ya, so, insya Allah setiap jengkal masjid ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Maka carilah tempat-tempat yang banyak gitu ya. Jangan mengkapling satu tempat nih, pokoknya ini tempat saya, jangan ya. Supaya banyak nanti yang jadi saksi. Insya Allah kembali ke masjid itu, kembali ke masjid ketika menjelang maghrib itu ya. Aduh, kalau belum zamannya seperti sekarang mungkin sangat bisa itu ya kita lakukan. Untuk saat ini sepertinya berat sekali ya.
Itu kenapa? Ya saat-saat menjelang maghrib itu kan, aduh, tayangan televisi juga mungkin menayangkan tontonan-tontonan yang menarik. Justru yang ratingnya tinggi itu adalah di waktu-waktu itu. Kenapa? Orang banyak di rumah. Ya, orang banyak di rumah. Aduh, kembali ke masjid. Sebelum matahari terbenam kalau bisa, katanya Pak. Berarti sebelum waktu maghrib itu masuk. Watashtagila bitasbihi wal istighfar. Dan hendaknya engkau menyibukkan diri kalau sudah berada di masjid sebelum terbenamnya matahari dengan apa? Dengan tasbih dan istighfar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Misalnya 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, kata Nabi, tetapi berat pada timbangan amal nanti, serta dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mengulang-ulang itu saja sambil nunggu maghrib, lumayan dapat banyak gitu, ya. Dan istighfar, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau minimal astagfirullahalazim, astagfirullahalazim terus. Kenapa dianjurkan menjelang terbenam ini memperbanyak tasbih serta istighfar? Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'. Sebab keutamaan waktu ini, waktu menjelang terbenamnya matahari, itu sama seperti waktu menjelang terbitnya. Tuh, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Toha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Sebelum terbit berarti ba'da subuh, ya. Tuh, terus duduk sambil zikir, tasbih, istighfar. Itu yang sudah tidak lagi beraktivitas dengan pekerjaan, ya. Ya kecuali yang masih bekerja mah, ya jangan tiap hari kesiangan terus ke kantornya, kan repot. Ya bisa sambil di perjalanan, ya. Yang berangkat 5:30 kan masih belum terbit tuh berarti mataharinya. Ya udah di jalan sambil zikir itu. Jadi menyambut terbitnya matahari dengan zikrullah, dengan bertasbih, dengan beristighfar, ya. Itu. Dan ketika sebelum terbenam gitu. Kemudian begitu juga katanya waqra qabla ghurubi syams, dan bacalah sebelum terbenamnya matahari itu 4 surat, yaitu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Hafal Pak ya? Insyaallah. Apalagi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Itu 2. Terus apa lagi? Muawwadzatain.
Muawwazatain itu dua surat yang digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu katanya. Ya. Jadi wirid tuh, amalan ya. Nah, sebelum matahari terbenam itu baca 4 surat itu. Asy-Syams, Al-Lail, Al-Falaq, An-Nas. Wal tagrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan hendaknya matahari terbenam dalam keadaan engkau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Begitu. Jadi yang dianjurkan seperti itu. Mengawali hari dengan istighfar, menyambut terbitnya matahari dengan bertasbih dan beristighfar mohon ampun. Begitu juga menyambut terbenamnya ketika matahari akan tenggelam, kita juga mengiringinya dengan tasbih dan istighfar. Ya Allah, ya. Sungguh indah sekali kalau kita bisa mengamalkan itu ya. Insya Allah. Ya sayang banyak yang nggak tertarik dengan amalan seperti itu ya. Ngapain ya? Padahal itulah hakikat yang akan menjadi teman kita nanti di dalam kubur ya. Insya Allah baru sampai situ Pak, nih sedikit nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun sedikit tapi bisa kita pahami, jadi ilmu bisa kita amalkan, insya Allah bermanfaat, menambah bekal kita menuju akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.